kalau seorang penembak jitu 200 meter itu tepat sasaran itu. Tidak mungkin itu orang biasa. Itu orang apa? Orang terlatih itu menembak itu. Nah, di Lanjut dulu ya. Lukulio, mana Lukulio tadi? Hilang Lukulio nih. Fokus ya, supaya jangan diulang-ulang ya. Lukulio silakan. Halo, kalau Iya. menurut aku ya kemungkinan besarnya itu ya dari dari grup orang-orang yang tadi diwawancarai itu jadi terutama dari grup imigran itu. Hmm. Tetapi ya Kalau pasti ada imigran ya menurutmu ada ya. komponen ya dari komponen kayak partai politik yang memainkan isu itu kan. Soalnya kan dia bisa menepuk dua-dua sisi kan posisinya kan. Dia dapat simpatik dari imigran Hmm. dengan sistem pencalonan itu, tapi dia juga bisa memantik kayak kaki seruat gitu. Soalnya ini itu kan kayak semua kan mereka kan kayak grup-grup besar itu kan Taliban, ISIS dan Hamas itu kan eh, terlihat seakan-akan terpisah, tetapi kan mereka sebetulnya kan punya kesatuan. Kan kayak Nepal itu kan runtuh juga kan karena ada punya faktor keterkaitan dengan itu secara tidak terlihat kan kalau menurut pendapatku ya. Dan Hmm. yang lebih gawat lagi di Indonesia yang disampaikan Ko Paul tadi itu sangat apa ya sangat mungkin terjadi kalau kemarin itu istilahnya demo itu kemungkinan cuman apa ya cuman kayak testing the water dan ada unsur-unsur banyak banget kejanggalan. Contohnya gini satu ya, kenapa grup-grup yang biasa melolong-melolong itu ya itu enggak muncul, jarang muncul, muncul cuman receh-receh banget yang hampir nggak terlihat. Nah, itu suatu kejanggalan satu. Terus yang kedua, setelah ada demo itu, eh, Menteri Keuangannya diganti. Sementara yang sepengetahuan saya, mungkin saya salah ya, yang salah satu jadi garda paling depan untuk jadi orang paling galak masalah keuangan itu Sri Mulyani. Yang susah ditekuk itu Sri Mulyani. Dengan berbagai macam ancaman seperti apapun, Sri Mulyani yang tegas untuk nolak. Terus dia tiba-tiba diganti dan digantinya lucu lucu banget gini. Setelah diganti, tiba-tiba ada kementerian baru. Nah, tapi ada keanehan juga Kementerian Haji dan Umroh. Nah, ini kalau tak lihat lagi di beberapa negara-negara Kristen yang dulunya Kristen mayoritas, terus jadi negara semacam negara khilafah, itu motifnya hampir sama. Jadi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh itu kemungkinan adalah cuman kamuflase. Umrohnya itu cuman kamuflase. Kenapa tidak disebutkan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh? Kenapa Kementerian Haji dan Umroh? Dan itu tak lihat-lihat kemungkinan besar itu adalah cikal bakal seperti kayak Dewan Mullah di beberapa negara ya kayak Mesir dan kayak mana lagi itu. Ada beberapa negara lah, aku lupa persisnya di mana. Itu kayak semacam kementerian khusus yang di luar Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ngurusi semua agama, tapi Sebentar, kementerian ini sebagai sebentar. Kita nggak ke sana prioritas. dulu, Lukulio. Kita fokus. Kira-kira itu siapa yang membunuh Charlie Hmm. Kirk tadi, ya? Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita nggak fokus diskusinya, ya. Ya, kalau pendapatku itu itu cukup Wal. Jadi semua itu saling keterkaitan dan dari mungkin bisa jadi di antara imigran itu ada yang terkait dengan badan terorisme ini tadi. Karena gini, kerusuhan di beberapa negara dan apa namanya di Amerika pemantiknya lah itu momentumnya kayak ada kejatayang dengan momentum yang timing yang diusahakan dengan timing yang sama kerusuhannya di momentum yang sama. Ya, pendapatku seperti itu.
termasuk di Indonesia juga kayak gitu sih. Ada Saya warkopnya lah, macam-macam. belum dapat ya. Jadi belum. Jadi siapa kira-kira kelompok mana yang membunuh Charlie Kirk? Oke, nggak apa-apa, skip dulu. Eh, Hmm. ini ya, ketika tanya begitu karena belajar ya. Ini Zoom ini adalah sebenarnya kalau Anda mau belajar bicara, belajar berpikir, di sini tempat yang paling bagus. Dicatat, fokus dengan ini ya saya kasih. Kenapa saya kasih pertanyaan-pertanyaan? Selama ini orang kalau ngoceh, ngalor ngidul, jubak tadi bicara apa ya? Udah nggak tahu. Jadi orang dengarnya juga bingung tuh selama ini. Saya dapat masukan ya di chat ya ketika Anda baca kolom chatnya itu ya. Kayaknya diarahkan. Dulu kan kita terarah bagus ya karena saya dominan. Tapi saya sekarang coba nggak dominan, mengeksplor kalian semua. Jadi aktif semua kan selama ini. Nah itu dicatat ya. Cari. Sekarang kan ada ChatGPT, ada Meta AI. Kira-kira grup mana yang ada di belakang pembunuhan Charlie Kirk ini? Tadi respon-responnya kan kelihatan, si orang sayap kiri dengan senang hati langsung to the point, orang Islamnya kan bangsat-bangsat jinak-jinak tai Udanil kan, gitu ya. Nah, itu kan kelihatan, nah, kira-kira siapa tuh ya di belakangnya. Dan jelas Charlie Kirk ini adalah Zionis ya, dia bukan orang Yahudi tapi dia pendukung Zionis, dan dia menolak two-state solution. Oke, sama seperti yang kita yakini di sini ya. Ini Pak Frans, mana Pak Frans? Bicara dulu Pak Frans, silakan. Kalau nggak ada lagi yang bicara, kita kasih Pak Teddy dulu nih, skip ya. Nanti baru saya bahas yang berikutnya. Pak Frans dulu, mau bicara Pak Frans, Bu Ellen, Pak Andi? Ya, sebelum tadi panjang Ya, lebar saya silakan. sedikit, Pak. Ini pertama-tama ya, first of all, hari ini September 11, kita bisa mengingat memorial kejadian September 11 yang Islam menunjukkan kebencian mereka kepada dunia, the teaching full of hatred, kebencian, evil teaching ya kan, ya bilang evil ideology, itu ajaran-ajaran setan semua itu. Itu yang saya mulai tadi, itu kan hari ini September 11. Terus Charlie Clerk ini ya kan dia memperjuangkan satu movement with his life ya kan dia kehilangan. Nah terus sekarang hari ini kan ketahuan senapan yang untuk membunuh udah ke mana ke ketemu, terus juga selongsong peluru ketemu. Nah dia bilang di berita di selongsong peluru itu ada message yang macam hubungannya dengan LGBT. Jadi kita tahu kemungkinan orang-orang yang nembak ini ada hubungannya dengan perlawanan LGBT, perjuangan LGBT. Satu, kedua, saya bisa pastikan ini pasti orang dari Demokrat. Kita bisa lihat dia punya video-video Charlie yang selalu memperdebatkan urusan LGBT dan perang Timur Tengah, ya kan, Israel. Ya kan, dia memang sengaja senangnya ke kampus-kampus. Kenapa? Karena Amerika punya sekolah-sekolah, kampus-kampus udah diracuni dengan ajaran-ajaran kadrun. Makanya kan demonstrasi banyak tersebar di sekolah-sekolah universities yang mereka bilang Free Palestine, genocide segala macam, tapi nggak ada satupun demonstrasi ini yang mendemonstrasikan untuk melepaskan sandera. Kenapa mereka nggak teriak-teriak free hostages instead of free Gaza, free Palestine? Itu kan kalau menurut saya ya orang-orang mereka ini, tapi saya bisa garanti kalau orang ini pasti Demokrat. Nah ini sekarang kan FBI lagi menelusuri forensik ya. Jadi ada fingerprint, ada minyak-minyak yang di tangan, ada yang minyak yang di senjata segala macam, tapi mereka nggak bisa. Anyway, kalau menurut saya siapa pelakunya? Ya more likely Demokrat sama pendukung LGBT dan juga diselubungi dengan perdebatan Palestina. Itu kalau menurut saya. Saya masih banyak catatan yang lain, nanti aja kita sambung lagi. Nah ini Andi, lucunya ini kemarin saya lagi
ini kita lagi gubrak-gubrak sama Pak Yus, sama si Ben, sama Teddy. Tahu-tahu ada berita masuk, saya umumkan kemarin. Nggak taunya si Ben juga tahu siapa ini Charlie Kirk. Saya kira orang Indonesia jarang ya nonton Charlie Kirk. Anyway, that's what happened. Oke, lanjut yang lain. Thank you. Pak Andi, Yo, instruksi Pak Andi. yo. Itu menurut Pak Andi ya, kenapa ini di luar kita yang penontonnya Pak Paul di YouTube ini belum ada yang tahu. LGBT, terus kelompok-kelompok antifasis ini, Islam, itu mereka bersatu menentang konservatif. Itu kenapa Pak Andi? Bisa jelaskan di Amerika, biar penonton Pak Paul Ya biar kan, ya kan memang di bullet, di peluru, selongsongan peluru juga LGBT jangan antifasis punya message, ya kan? Itu kenapa? Ya kan ini kan pengaruhnya kan besar, seperti banyak selebriti yang terkenal semacam Rosie O'Donnell sama Ellen DeGeneres, kan mereka udah meninggalkan Amerika, soalnya mereka sebagai penggerak LGBT udah tertekan di Amerika kan. Jadi sekarang seperti Rosie O'Donnell, dia banyak buka suara soalnya dia udah pindah ke England. Teriak-teriak mereka mau melepaskan citizenship Amerika. Saya bilang terserah kalian, tapi kamu begitu melepaskan kamu nggak mungkin bisa dapat balik. Terus si Ellen DeGeneres yang talk show itu juga sama kan, dia selalu memperjuangkan LGBT gitu. Jadi memang LGBTQ ini movementnya ini mereka selalu terus berjuang memaksa pemerintah untuk melegalkan perkawinan mereka. Itu memang satu perjuangan mereka sampai sekarang. Nah, kan sekarang udah mulai banyak itu provinsi-provinsi di Amerika yang mulai pernikahan LGBT jadi legal ya. Seperti contoh soal di California ini kamu bisa menikah. Ya itu aja. Jadi mereka, dan ini salah satu movement mereka, ya Charlie Kirk ini selalu menentang LGBT. Nah ini ada orang-orang LGBT yang berani sacrifice ya untuk perjuangan mereka, itu aja sih. Itu sebabnya mereka berafiliasi dengan Islam ya. Afiliasi dengan Islam, itu bukan berarti dia disusupin mereka anggap ini satu perjuangan yang sama. Ya kan? Perjuangan mereka LGBT dengan perjuangan Islam yang kadrun, ya perjuangan Palestina mereka pikir sama. Tapi orang-orang ini LGBT ini nggak mikir. Kamu kalau LGBT di daerah Arab, kamu dilempar dari gedung tinggi. Iya. Makanya mereka di sini ikut-ikut pawai Free Palestine Freedom ini orang nggak punya utak. Gue bilang lu ikut-ikut pawai. Kalau kamu di Middle East kamu udah dilempar dari gedung. Ya itu kebodohan mereka. Ya udah lanjut yang lain. Itu sebabnya itu real iblis ya itu. Satu, seks menyimpang. Dua, seks menyimpang plus plus membunuh plus berdusta yaitu Islam. Yang satu cuma seks menyimpang tapi juga ada membunuhnya kalau dia terpaksa yaitu LGBT itu. Yang satunya anti Tuhan. Udah komplit toh itu. Mereka menyerang. Mereka udah dikasih kebebasan tapi mereka menuntut lebih banyak lagi ya kan. Seperti di sini yang saya nggak setuju, itu LGBT itu udah diajarkan di anak umur sekolah SMP. Di SMP negeri udah diajarkan dari kelas 4 SD. Kita banyak yang protes, tapi kita kan kalah suara. California ini kan mayoritasnya kan Demokrat, ya kan? Tapi mereka merasa tetap aja kurang. Jadi mereka terus berjuang. Iya. Nah itu terus disusupin sama ajaran-ajaran kadrun. Ya cocok lah mereka bikin mereka movement. Cocok. Itu suatu kebencian. Yang anehnya Pak Andi, kalau Islam Indonesia, nuduh, orang Kristen itu LGBT bla bla, padahal yang memperjuangkan mereka di Eropa dan Amerika itu orang-orang LGBT. Dengan terkadang kemunafikan itu memang diperlukan oleh orang-orang Islam. Makanya itu saya nggak ngerti kadang di sini di Amerika ada gereja-gereja yang bisa berani mengawinkan LGBT di atas mimbar. Ya itu Alkitab apa yang mereka baca?
Kan di Alkitab dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. That's it. Kamu percaya Alkitab mengaku sebagai seorang Kristen, tapi ada pastor gereja Advent atau gereja Baptis, mereka mau mengawinkan LGBT. Nah itu saya bingung, saya nggak ngerti. Itu aja sih. Iya. Ya kan? Bahkan di masjid juga dinikahkan itu masjid di mana di Eropa ya. Eropa apa di mana itu aku pernah dengar kalau Iya. nggak salah ya. Ya, Itu tapi di negara Arab kamu dilempar dari gedung, itu aja. di negara Arab Nah, itu sih kalau menurut saya sih pelakunya ya udah pastilah. Saya berani 200% pasti orang Demokrat. Satu. Kedua ya orang yang itulah, itu Pak Pol. Bisa ya. Nanti saya akan memberikan ini ya. Mungkin ini siapa lagi? Pak Frans tadi sudah Pak Frans. Bu Ellen mau kasih tanggapan dulu. Kalau tadi Pak Teddy masuk nih. Kalau nggak ada Pak Teddy masuk deh. Pak Teddy silakan. Iya, shalom teman-teman. Halo Pak Teddy. Ya menarik Shalom, ya, Pak Teddy. cari cake. Ah, apa saya memang musuh daripada Republik adalah Demokrat. Kemudian kenapa Charlie Kirk? Ya, ada benar Pak Andi katakan tadi bagian mungkin dari Demokrat. Tapi saya cuma tujukan ini kepada LGBTQ yang melakukan ini. Kenapa? Biasa LGBTQ itu di hidup enggan mati tak mau. Biasa orang penembak itu langsung bunuh diri. Karakter begitu. Kalau dia menembak anak muda, dia tua, apapun. Kalau dia menggunakan assassin, dia langsung bunuh diri. Nah, pertanyaannya, kenapa ini orang lari? Pikiran saya ini adalah orang LGBTQ. Kemudian bagaimana LGBTQ? Kalau dia penembak jitu dari kira-kira jarak 200 meter itu bisa tepat. Itu orang penembak jitu itu. Mungkin dia bagian dari militer itu. Nah, itu indikasinya Pak Andi bilang Demokrat. Tidak mungkin. Saya tidak percaya kalau seorang penembak jitu 200 meter itu tepat sasaran itu. Tidak mungkin itu orang biasa. Itu orang apa? Orang terlatih itu menembak itu. Nah, di sini saya ada dua kemungkinan. Ada benar dikatakan orang Demokrat. Ada orang Demokrat dalam konteks dia adalah orang-orang ahli gitu situ. Kedua adalah LGBT. LGBTJ ini ada ahli menembak, bukan LGBT itu ya. Karena kita tahu LGBT itu juga badan kekar bagus itu LGBT karena laki-laki sama laki-laki atau sebaliknya tidak jelas itu. Nah, saya Senjatanya warnanya pink Pak Teddy. Iya, Pak Teddy, iya, senjata senapane itu warnanya pink. Iya, itu blonde ya, dibilang blonde, masih di itu ya begitu cerita. Tetapi kita harus paham, umpamanya si Charlie Kirk ini siapa? Dia itu penganut Christian evangelism, ya dari dulu kita tahu. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa itu ada istilah konservatif muncul? Nah, itu yang bagus didiskusikan. Konservatif muncul karena mereka ingin mempertahankan ajaran-ajaran Kristen itu hidup di dalam negara, maka disebutkan konservatif. Mereka mau menjalankan kebiasaan-kebiasaan dulu tentang negara. Nah, oleh sebab itu konservatif itu dia tidak senang kepada ajaran-ajaran LGBT atau masuk ke dunia-dunia yang sifatnya anti mereka itu yang Demokrat ini ya, anti keagamaan. Gitu. Tapi mereka mampu menjual kesetaraan. Nah, itu jagonya si Demokrat. Kalau si Republik yang konservatif ini, ya mereka tidak mau setuju perkawinan dalam bentuk sejenis mereka tidak setuju. Itulah salah satu ya. Masih banyak ya mereka tidak itu. Sedikitnya juga mereka ingin membangun supaya di dalam sekolah, di dalam publik itu, di dalam public school lain semuanya. Dan di negara itu harus ada agama di dalam. Yang kita pernah diskusi bias Christian itu artinya sedikitnya ada diskriminasi pelarangan beribadah di publik, umpamanya pemerintah yang menentang kebijakan Demokrat.
Nah, Republik sekarang membalikan itu, yang disebut nation faith. Nah, tetapi banyak orang tidak setuju karena di Amerika juga, cuma sampaikan kepada orang-orang yang ada di sini, banyak juga orang di Amerika itu agnostis sama ateis. Walaupun dia omanya adalah keturunan percaya kepada agama yang kita bilang evangelism atau ortodoks atau metodis atau reform atau presby, itu penuh. Tapi sekarang anak muda udah tergeser dengan postmodernisasi, banyak Gen Z sekarang di Amerika itu ya diakibatkan kan Demokrat tidak mengajarkan agama itu. Nah, ini di Amerika cuma saya katakan banyak orang agnostis dan ateis. Jangan dikira orang kulit putih itu pikir kulit putih Kristen, karena orang-orang, saya cuma mau sampaikan di sini yang menonton di YouTube, yang orang di Indonesia yang pikirannya dangkal, selalu mengidentifikasi Amerika itu dengan Kristen, begitu kan? Gitu. Nah, artinya di sini saya mau sampaikan bahwa di Amerika ini banyak. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar siapa ini Kirk ini, ya latar belakangnya apa. Kemudian pendidikannya aja, ya kalau saya baca di Yahoo kemana, pendidikannya aja enggak lulus university. Kemudian dia cuma kemampuan berorasi, dan dia sudah bersekutu dengan Donald Trump di waktu menjadi presiden pertama Donald Trump. Nah, karena Donald Trump menganut ya ajaran konservatif itu. Nah, sekarang di Indonesia itu Pak, Kristen itu dimarahi oleh kelompok-kelompok LGBT ini. Ada juga yang kelompok satu itu yang suka pakai anting-anting di mata, di telinga.